Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini Allah masih izinkan kita bertemu setelah minggu lalu kita belajar juga. Sebetulnya hari ini rencana saya mau ke Banda Aceh, ada pelantikan Tastafi Kota Banda Aceh. Jadi seluruh perwakilan dari kabupaten kota diundang. Cuma tadi ada sekitar dari sehingga saya berangkat. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dan bersuara kembali pada malam ini melanjutkan pengajian kita seperti biasa. Salawat dan salam mari selalu kita sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada hari ini kita masih belajar mengaji dan mengkaji kitab Dafa'il Akhbar yang menceritakan sesuatu hal yang mungkin jarang kita dengar, unik, asyik dan menarik. Ceritanya tentang sesuatu yang gaib, sesuatu yang mungkin di luar nalar kita, di luar akal pikiran kita, dan insya Allah mudah-mudahan ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, minggu lalu kita sudah bercerita tentang bagaimana pertama dikumpulkan makhluk. Minggu lalu kita bercerita bahwa makhluk yang pertama diciptakan itu 4 malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Jadi digabung Jibril dengan Mikail, Israfil dengan Israil. Yang pertama diciptakan Israfil. Setelah Israfil diciptakan, baru beliau diperintahkan ke-4 malaikat tersebut mengambil urak di surga, dihiasi, lalu mereka pergi ke kuburan Nabi Muhammad. Setelah tiba di sana, kuburan Nabi Muhammad masih rata bumi ini semuanya, dan tidak ada satupun di atas bumi. Makanya tiba-tiba muncul cahaya seperti tiang yang tinggi menjulang ke angkasa, menandakan disitulah kuburan Nabi Muhammad. Setelah dipanggil oleh malaikat-malaikat, terakhir begitu dipanggil oleh malaikat Israel, barulah terbuka kuburan Nabi Muhammad. Beliau bertanya, hari apakah ini? Dijelaskan oleh Jibril bahwa ini adalah hari penyesalan, hari kesedihan. Beliau bertanya, umatku di mana? Dan saat itu Burak sudah bersedia untuk menjemput Rasulullah dengan 2 pakaian, yaitu pakaian kuning dan pakaian hijau. Nah, hari ini kita akan mendengar tentang spesifikasi daripada Burak. Nah, kendaraan apakah itu? Mas Mani bagian umum mungkin sering berhubungan dengan kendaraan, kita tahu mobil ini tipenya bagaimana, cc-nya berapa, besar bannya berapa, kapasitasnya berapa, berapa tenaga kuda, segala macam. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kendaraan yang bernama Burak. Betulkah dulu pernah kita lihat ada gambaran Burak itu legeorinya banyak lagi kuda? Apakah betul seperti itu? Kita dengarkan ceritanya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tunjuk tangan, interupsi, silakan bertanya. Boleh tentang ini, boleh tentang yang lainnya. Apabila untuk pengajian minggu depan, apabila memang ada yang request, Ustadz minggu depan cerita tentang ini ya, atau tentang itu, boleh SMS atau WA ke saya. Kadang-kadang ada yang kepengen, Ustadz tolong ceritakan tentang inilah atau tentang itu. Kita nggak mesti ngaji ini terus. Jadi ceritanya atau temanya boleh request, boleh tentang tasawuf, tauhid atau fikih, ataupun cerita yang ingin kita dengar lainnya. Seperti beberapa minggu lalu kita bercerita tentang manasik misalnya, atau ada yang pengen yang lain, kita boleh ceritakan juga, insya Allah. Nah, ini mungkin malam ini agak sedikit nggak terlalu agak ramai, karena mungkin sebagian ada yang pergi ke Abu Somad ya malam ini, ya di Bantul, tadi di stasiun Pak Jamal, entah nggak salah ada hadir juga. Baik. Dengan yang ada kita mengaji terus. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang kitab ini, dan semoga kita semua yang hadir hari ini di Masjid Al-Falah Gede Aceh untuk semuanya mendapatkan manfaat dari ilmu yang pengarang baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Amin. Al-babur rabi'u wal ishruna fi dzikri sifatil buraqi. Bab ke-24 pada menyatakan sifat daripada burak. Lahu janahani, baginya burak ada dua sayap. Nah, jadi gambarannya sudah terbayang, burak punya dua sayap. Jadi sayapnya itu yang mungkin hampir seperti sayap burung, tapi bukan janah, itu bukan seperti sayap kupu-kupu. Jadi janah itu istilahnya seperti hampir seperti sayap burung lah kalau diibaratkan. Berarti hampir menyerupai gambar tersebut ya. Yatiru bihima bainas sama'i wal ardh, yang terbang dengan keduanya sayap di antara langit dan bumi. Nah, burak itu perjalanannya, kalau Lion Air ada rutenya dari Medan ke Jakarta, kalau Garuda ada dari Bali ke Surabaya, kalau burak rutenya langit dan bumi. Jadi rute penerbangan burak itu jauh lebih komplit, artinya antara langit dan bumi. Wa wajhuhu kawajhil insani, dan wajahnya burak seperti wajah manusia. Inilah makanya digambarkan kemarin seperti wajah perempuan, tapi di sini wajhil insan seperti wajah manusia, tidak dijelaskan laki-laki atau perempuan. Walisanuhu kalisanil arabi, dan lidahnya atau bahasanya atau lughatnya seperti bahasa Arab. Jadi wadah kemudian kan bahasa Aceh, kan bahasa Melabu, kan bahasa Gayo, tapi bahasanya bahasa Arab. Wadihul hajiba, ini tebal kedua alisnya. Tebal kedua alisnya berarti alis daripada wajahnya itu tebal. Jadi tebal seperti ibarat katanya lagi mantan cewek dengan anak gadis, alismu pak semut beriring. Jadi udah pegang kan? Istilahnya memang lagi sidong dengan balik seperti itu. Menyokat Tuhan lagi nyokat Tuhan, alis kita mungkin seperti PNS baru bubar barisan. Jadi bubar barisan gerak yang kita tahu. Nah, kita kadang alis kan tepat-tepatnya berarti PNS bubar barisan, bukan lagi semut beriring. Nah, kalau ini alisnya daripada burak itu seperti semut beriring, artinya wadihul hajibah, ini alisnya tebal kedua alisnya. Dukhmul qarna, ini besar kedua tanduknya. Jadi ada tanduk. Gambaran kemarin yang kita lihat di burak tidak ada tanduk. Ini ada tanduk. Qarna ini, kardon artinya tanduk. Jadi kalau Zulkarnaini, ada kawan kita Zulkarnaini mempunyai dua tanduk. Berdiri dengan dua bodoh ke. Saboh keempat, saboh pada. Tidak ada yang bawa. Kira-kira kenapa namanya Zulkarnaini? Kenapa? Jadi pakai dabunan Zulkarnaini, ternyata Zulkarnaini itu adalah wadenan huruf dinona yang dabunan Zulkarnaini dejonan daripada yang Zulkarnain yang di surat Al-Kahfi. Kenapa disebut Zulkarnaini? Karena memang beliau menguasai dua tanduk, artinya dua jihad, dua arah, antara masyrik dan maghrib, antara timur dan barat. Jadi timur ke barat, selatan ke utara, itu Abi kuasai Zulkarnaini, itu maksud Zulkarnaini. Jadi bukan betul-betul mempunyai dua tanduk. Seperti itu. Raqiqul udhunaini, tipis kedua telinganya. Jadi belinyung tipis. Jadi mungkin kupingnya seperti, ibaratnya seperti kuping. Belinyung ini karena nampak urat-urat daripada kulitnya. Kupingnya tipis, berarti bukan seperti kuping gajah. Kalau bayangkan mungkin seperti kuping kucing, itu kan tipis kulitnya. Belinyung gajah mungkin agak tebal, bayangkan sedikit-sedikit. Ya. Wa huma min zubarjadatin hadra aswada, min zubarjadatin hadra, dan keduanya telinga, keduanya kuping itu dari permata yang hijau. Zubarjadah. Jadi telinganya itu terbuat dari permata berwarna hijau. Jadi lagi tanya lagi badai solar,
Gio, ada gio. Soalnya agak coklat ya, ada gio, ada hijau, ada permata hijau. Aswadul ainaini, hitam kedua matanya. Jadi bola matanya bukan seperti bulik lamno, bukan biru, hitam seperti kita. Dua matanya hitam. Wa yuqalu kal kaukabid durri, dan dikatakan orang bahwa matanya itu seperti bintang yang bersinar. Ada kalau bintang, ada kalau matami, bersinar. Di waktu lalu bersinar matanya. Wa nasyatuhu min yaquti hamra, dan tanduknya itu terbuat dari permata yang merah. Zambuhu kazambil baqar, lambungnya seperti lambung unta betina. Oh, bukan lambung. Zambu ini ekor. Zambuhu kazambil baqar, ekornya seperti ekor unta betina. Bakar lembu betina. Al-baqarah lembu betina. Jadi ekor daripada si burak ini lagi ekulmo, ikudi lagi ekulmo, bukan lagi eku si bin, bukan lagi ekulumi, seperti ekor lembu, ada ujungnya. Betul. Ya, Saya lagi burak yang beda malamnya apa yang sama pokoknya apa burak. Enggak, berarti yang bedanya rambutnya ya. Di situ kan rambutnya dibuat rambut seperti wanita, kurang lebih hampir sama. Telinganya tipis lagi, ekornya diperhatikan ekornya seperti ekor ilmu. Nah, jadi hampir sama seperti itu. Cuman saat digambarkan seperti wanita penyanggu, ini kan ada sedikit pelecehan kepada Nabi Muhammad. Sang Nabi Muhammad galak ke urinnya. Nah, ini yang kita sayangkan. Jadi di sini tidak digambarkan tentang rambutnya. Memang wajahnya seperti manusia, tapi tidak digambarkan rambutnya dan tidak digambarkan jenis kelaminnya, sehingga kita saat menggambarkan sesuatu yang kita bayangkan yang ada di sini aja. Jadi mungkin hampir seperti itu, tapi bukan wanita. Jadi saat Nabi Muhammad diuratkan lagi taik ada urina. Karena hati-hati saat kita sifat yang jaiz bagi Rasulullah adalah sifat yang tidak merendahkan martabat beliau. Saat sama Rasulullah banyak istri, sama Rasulullah senang begitu urina bahasanya. Jadi rambutnya saja yang seperti yang terurai ini yang kira-kira gambarannya mungkin agak sedikit di politisir, rambutnya saja. Yang lain hampir sama. Tapi ada tanduk yang digambar itu nggak ada tanduknya. Jadi ini ada tanduknya. Kalambil baqari mukalili bidhahabil ahmar, dan dibalut, dilapisi dengan emas berwarna merah. Zahabil emas, ahmar merah. Berarti lagi hampir swasa. Warna ekornya seperti dilapis dengan swasa kurang lebih. Warna merah. Lapisan daripada ekornya. Wa yuqalu wa fil hasni qattawusi, dan dikatakan burak ini dalam segi kecantikan seperti merak. Jadi tari burak ini cantik bentuknya sebagai takalan burung merak. Jadi bukan seperti cantik wanita. Takalan burung merak kita lihat cantik, tapi kita tidak tergoda secara seksual. Tapi bentuknya menarik. Bentuk burak ini menarik, seperti taus, seperti merak. Fauqal himari wa dunal bilali, besarnya di atas himar, di bawah bilal. Himar itu keledai yang ayah diada kameng. Oh ya, keledai yang seperti kameng ubun. Sedangkan bilal adalah keledai yang barang. Di bilal itu keledai yang biasakan lagi keledai kitab. Nah, keledai itu bilal, keledai yang barang. Sedangkan himar keledai yang berjalan sendiri, dia memang tidak ditugaskan barang. Ibaratnya punya kameng, berarti antara kameng ukurannya antara kameng biasa dengan kameng nasi atau kameng mando. Nah, itu ukuran burak, kurang lebih seperti itu. Jadi di atas himar, di bawah bilal, besarnya burak. Jadi
Bukan seperti besar pesawat Airbus, bukan lagi motor Alfa, bukan lagi motor Ferrari, kurang lebih besarnya seperti ya Honda kurang lebih. Itu besar daripada burak. Wa inna ma summiyal buraqu buraqan li anna sirahu wa sur'atuhu kal barqi. Dan sesungguhnya dinamakan burak dengan burak karena kecepatannya seperti barqun. Yakadul barqu yakhtafu absaruhu. Apa barqun? Kilatnya. Seakan-akan kilat menakut-nakuti daripada mata mereka itu suatu kan. Jadi kilat itu gelante, suaranya belum sampai, kilatan petirnya kita sudah lihat dari atas. Kadang-kadang kita tak baru saking cepat sekali. Jadi kecepatannya itu seperti kilat, kecepatan seperti kilat. Jadi kalau kita misalnya kecepatan Ferrari itu mencapai 1000 km per jam, kalau ini 1000 km per detik. Jadi jarak 6000 km antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa sebentar udah sampai. Jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi nggak lama prosesnya. Setelah itu burak kembali naik dari bumi ke langit pertama, langit kedua, ketiga sampai ketujuh sampai ke Sidratil Muntaha. Di sanalah Rasulullah berjumpa dengan Jibril dalam rupa yang aslinya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Sesungguhnya Rasulullah melihat Jibril pada kali yang lain. Artinya dulu Rasulullah melihat Jibril di dunia dalam rupanya seperti manusia. Tapi begitu di sana di Sidratil Muntaha karena tempatnya luas sekali, Jibril kenapa tidak bisa menampakkan rupanya di dunia? Karena kepakan sayap Jibril dari timur ke barat. Punya Jibril itu belum mahdro ke dunia. Rasulullah cuma dari kanan, oke aki Jibril dari kanan. Karena nampak muka, karena memang besar sekali. Nah makanya saat berjumpa dengan Rasulullah di Sidratil Muntaha, disitulah Rasulullah melihat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Rasulullah melihatnya kali yang lain di Sidratil Muntaha. Di mana Sidratil Muntaha? Indaha Jannatul Ma'wa. Di sampingnya ada surga Jannatul Ma'wa. Semoga kita semua yang hadir hari ini diberikan Allah kenikmatan dan fasilitas bisa menginap nanti di surga Jannatul Ma'wa. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi surga yang indah sekali Jannatul Ma'wa. Kecepatannya luar biasa. Falamma dana lin Nabi alaihi salam liyarkab ittaraba. Manakala mendekat si burak bagi Nabi alaihi salam hendak dikendarai liyarkabu ittaraba, maka dia melarikan diri. Wadai Nabi gini kecekruk igrup burak. Haidem enggak mau dikendarai oleh Nabi. Jadi kan lagi burak-burak kalinya kereta Honda ibal-ibal berangkat soal aja yang paling rame-rame kan asal baik petah pelak coba ngecut aku. Jadi berangkat soal jadi burak-burak lainnya. Nah burak Nabi pilih-pilih, dia enggak mau. Nabi saja mau naik, dia melompat. Ketika dia berkata burak ini bagi Jibril yang bawa kan dari Jibril. Waqala berkata burak, ya Jibril, wahai Jibril, wa izzati Rabbi, demi kemuliaan Tuhanku, la yarkabuni illa Nabil Hashimil Abtahil Al-Qurashi Muhammad bin Abdullah sahibil Quran. Tidak ada yang boleh naik ke atasku selain Nabi yang berasal dari Bani Hashim dan dia sangat terpilih Bani Quraisy, namanya Muhammad bin Abdullah dan pemilik Al-Quran. Jadi si burak ini sudah tahu, sudah memimpikan, sudah merindukan yang naik ke atasnya itu adalah seorang nabi kepilihan. Jadi dia nggak mau naik so dulu, hanya dia berangkat so. Begitulah kita didik anak-anak gadis kita nantinya, jangan mau disentuh, jangan mau dibawa kecuali oleh orang yang terpilih sebagai calon suaminya nanti. Kenapa? Karena memang ini tiada hubungan sebelum nikah. Nggak boleh pacaran. Kalau memang perlu, kalau memang kira-kira suka, ta'aruf, khitbah, datang ke rumah, jumpai sang ayah.
Jadi kondisi ini diajarkan oleh Burak, dia tidak mau dikendarai, ditunggangi oleh orang lain selain Rasulullah. Jadi fayaqulu, maka berkatalah Nabi Muhammad, oh betul Burak, ana Muhammadun, akulah Nabi Muhammad bin Abdullah, aku Nabi Muhammad bin Abdullah. Angka pada yang pak katakan KTP, mantap dia semua hidup. Jadi KTP sudah ada KTP elektronik, karena sudah boleh memilih TPS nomor berapa kamu dulu. Posisinya Nabi Muhammad sudah jelas, baru dia mau. Fayar kabu, maka menaikilah Nabi Muhammad akannya Burak. Ibaratnya naik Ferrari, Lamborghini luar biasa. Rasulullah saat itu naik kendaraan yang paling cepat. Jadi kalau di bagian umum Macetara itu belum terdaftar, ini belum ada nomor serinya. Kalau nampak BLG. Tsumma yantaliqu ila jannah, kemudian menujulah dengan Burak itu tadi subhanalladzi asra bi 'abdihi ila minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian menuju surga. Jadi ini bukan perjalanan Isra Mi'raj, tapi ini perjalanan saat setelah Rasulullah dibangkitkan. Nyo cerita Rasulullah setelah dibangkitkan naik Burak lagi, langsung menuju surga. Tsumma yantaliqu ila jannah, kemudian pergilah kepada surga. Fayakhirru sajidan, maka Rasulullah saat itu sangat bahagia, sangat senang. Lagi ditanya banduluh PNS, lagi ditanya bandul menempak, bandul menang dunduk, lagi ditanya bandul menempak hadiah, senang sekali. Maka Rasulullah fayakhirru sajidan, Rasulullah tersungkur dalam keadaan sujud. Rasulullah sujud syukur, senang sekali bisa masuk surga. Akhirnya bisa masuk surga. Rasulullah senang dan bersujud. Fayunadi munadin, maka berkatalah sang penyeru. Desu dari langit, enggak tahu siapa yang ngomong. Irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad. Laisa hadza yaumur ruku'i was sujud, hari ini bukan hari ruku' dan sujud. Uronyo kan ura ruku' deh, kan ura sujud. Ini ura Jumat, ura 5 April masih hari ruku' sujud, masih ada sembahyang syahati. Tapi nanti di hari kiamat kan le ura ruku' sujud. Kenapa? Ruku' dan sujud itu ibadah. Hari ini bukan lagi hari ibadah. Bal hadza yaumul hisabi wal jazaa, bahkan hari ini hari perhitungan dan hari pembalasan. Uronya ura gembira, ana cerita li ibadah. Hanapat uronya ura pendapat buku. Jadi memang kira-kira nak kena mutang, nampak mutang di bayu dah kena hari. Jadi kondisi kita hari ini untuk hisab wal jazaa. Irfa' ra'saka, angkat kepalamu wahai Muhammad, wasal tu'ta, mintalah, sal, sa'ala ya sa'alu, irmadiyah sal, mintalah kepada Allah, tu'ta, kamu akan diberikan. Aku berikan kamu satu permintaan yang dalam membuat jin. Jadi Rasulullah, kamu mau apa? Kepengen apa? Minta kepada Allah, lake punya galak. Fayaqulu, maka berkatalah Nabi Muhammad, Ilahi, ya Tuhanku, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulana, ma wa'adtani fi ummati. Nabi Muhammad luar biasa. Beliau tidak meminta jabatan sebagai sekda, tidak minta jabatan sebagai bupati, presiden 2 periode, tidak. Yang beliau minta, yang beliau ingat saat itu hanyalah umatnya. Kita yang hadir di sini, kitalah yang diingat pertama oleh Rasulullah. Ku beri satu permintaan, langsung permintaannya kepada umatnya. Ma wa'adtani fi ummati, apa yang kau janjikan ya Allah kepada umatku? Umat saya akan dapat apa? Belum apa yang dapat aja. Inilah ciri-ciri pemimpin yang luar biasa. Kalau ada kelaparan, maka biarkan aku yang pertama lapar. Tapi kalau kenyang, biarkan aku yang terakhir kenyang. Rasulullah rela. Dia tidak ingat Khadijah, tidak ingat Aisyah, tidak ingat Ainal Fatimah, di manakah Fatimah, tidak ingat anaknya, istrinya, tidak ingat. Yang dia ingat kita semua yang hadir hari ini di Masjid Al-Falah di Aceh. Ma wa'adtani fi ummati, umatku dapat apa? Yang perledanya umat lo kira-kira pumerempok dulu sama saat tentang dari coblosnya, pumerempok pengen sedur be putra merempok kira-kira mereka coblosnya. Fayaqulu, maka berkatalah Allah,
a'taituka ma tarda, aku berikan kepadamu apa yang membuatmu senang. Dumpu kalau keji, pu yang galak kata, pu yang perle kata, putra yang perle ke umat kata. A'taituka ma tarda, aku berikan kepadamu apa yang kamu senang. Tenggalak umimnya kira-kira nalakwa bormo putra Nabi kedua, kubipu yang galak. A'taituka ma tarda. Oh itu galak betul nyantinya. Kenapa gak bipu yang galak? Berarti mau berilmu siara yang kata minggu yang galak anak-anak geblok ini. Kondisi bapakkan bipu yang galak. Tapi Allah memang mampu dan kuasa memberikan segala sesuatu. Kuberikan apa yang kamu inginkan, kata Rasulullah. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Wadduha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan Allah akan memberikan kepadamu maka kamu jadi senang. Nah, itu kan sudah dijadikan surat Wadduha dulu. Kuberikan kepadamu apa yang membuatmu bahagia ya Rasulullah. Saking Allah cintanya kepada Rasulullah. Dan kita beruntung hari ini karena Allah cinta kepada Rasulullah dan kita tergolong kepada umat Rasulullah. Insya Allah mudah-mudahan dengan tak sering tak selalu kepada Rasulullah, mudah-mudahan tanya terhubung kepada Rasulullah, tanya ingat ke Rasulullah, sering kita komunikasi dengan Rasulullah. Insya Allah saat nanti di urut kiamat nantinya beliau ingat juga kepada kita. Summa ya'murullahu ta'ala as-sama'a bi antum tira. Kemudian setelah itu, setelah kejadian Rasulullah meminta apapun dikehendakinya, ya'murullahu ta'ala as-sama'a, Allah perintahkan langit bi antum tira untuk menurunkan hujan. Allah perintahkan langit turunkan hujan. Saat itu berarti makhluk yang sudah bangkit selain 4 malaikat dan malaikat Ridwan, burak hanya Nabi Muhammad. Yang lain tanya kalau 4. Ditanya hanya 4 mengkubuh nampak nih. Kondisi kita semua diturunkan hujan. Nah, ini kondisi turun hujan. Fatumtirus samaa, maka turunlah hujan, maka dimuntahkan hujan oleh langit. Jadi langit yang menurunkan hujan kamaniyir jari. Mohon maaf agak sedikit bukan porno, seperti spermanya laki-laki. Mohon maaf karena di masjid. Tapi ini bukan porno. Hujan yang turun bukan hujan batu, bukan hujan darah, bukan hujan air. Tapi air yang turun itu lengket, kental seperti spermanya laki-laki. Jadi turunnya hujan seperti itu. Berapa lama hujannya turun? Arba'ina yauman, 40 hari. Nah, jadi Rasulullah sudah juga di bumi diturunkan hujan 40 hari lengket seperti sperma laki-laki. Fayakunul ma'u fawqa kulli syai'in 12 dira'an. Maka jadilah air di atas segala sesuatu banjir. Berapa jauh, berapa dalam banjirnya? 12 dira'an, 12 hasta. Di 12 besusun 12 kesusunan hasta ini kira-kira waktu etnan banjir lengket lagi sperma beragam. Bayangkan seperti itu, bumi kosong, terhampar kosong, diterjun betloro dedali sperma buno mani buno 12 hasta. 12 hasta. Jadi bayangkan semana panjangnya 12 hasta. Jadi kalau kita ini satu hasta 47,5 cm. Berarti kurang lebih kita anggap bagi setengah meter. Setengah meter kurang lebih, berarti kalau 12 hasta 6 meter. 6 meter kurang lebih. Kurang dari 6 meter, dari 6 meter. Dari Bandung. Fayambutul khalqu bidzalikal ma'i kanabatil baqli. Maka tumbuhlah makhluk dengan cairan tersebut seperti tumbuhnya sayur. Jadi itimoh, tanyo itimoh. Kondisi jadi air sperma laki-laki saat ditumpahkan ke rahim itu melahirkan anak, tumbuh anak dalam berbentuk zigot setelah bertemu dengan sel ovum. Tapi saat seperti cairan mani ditumpahkan di atas bumi, manusia ini tumbuh ke atas lagi itimoh bak doge. Nah, jadi lagi itimoh
Tapeduk anak kacang hijau. Lalu taplei tapeduk di ada media seperti kapas. Ini mau kacang hijau ada. Nah, seperti itulah tumbuhnya manusia. Manusia tumbuh ibadah macam-macam. Jadi bukan teplah kuburan kita bukan terbelah, tapi kita tumbuh ke atas seperti kanabatil bakli, seperti tumbuhnya sayur-sayuran. Nah, jika kita bisa bayangkan ini cerita yang unik, asyik menarik. Kita nggak tahu kayak mana kira-kira kita nanti lahir. Apakah lahir seperti bayi kuah-kuah lagi? Jadi posisi seperti ini, anak dan bapaknya sekali lahir. Abuci, abua, makcik, miwa, anak, cucu, tiga ini sekalian tumbuh, sekalian bangkit. Hatta tatakamalu ajsamuhum, sehingga sempurnalah tubuh mereka. Perut ibadah ulai, ibadah badan mereka di jaro itu mau aki ibadah sampai selesai sempurna tubuh kita. Di tubuh kita dirakit kembali, dipulihkan kembali. Bahkan satu riwayat nantinya kita nanti begitu masuk syurga atau neraka, tubuh kita diganti lagi. Menyogetanya tamang dalam neraka, tubuh kitanya berganti lagi tubuh bui. Kenapa? Karena api neraka enggan membakar manusia yang punya wujud seperti ini, yang menggambarkan kata-kata Nabi Muhammad. Menyogetanya sujud, ulai katanya jid ke mim, jaro katanya jid ke ha, punggung katanya dengan pinggul katanya jid ke mim kembali, dan aki katanya jid ke dal. Manusia yang menggambarkan huruf Muhammad enggan dibakar oleh api neraka. Maka jiwa gerong katanya dalam neraka digantung tubuh katanya kayak tubuh bui. Yang ada kadang belum bui gitu, belum bui gitu. Pada tuli, oh bui kadang apa kan? Bui Medan BK, bui Aceh BL, nada. Jadi kalau kita masuk ke surga, kita juga diganti. Tubuh kita tingginya 33 hasta. Ya, banyak. Jadi salah, pada 33 hasta, 60 hasta. Tinggi kita 60 hasta. Seperti tingginya Nabi Adam, dan umur kita sama 33 tahun. 33 tahun. Di umuran tinggal anak untuk harus sudah umuran 33 tahun. Umur saya 33 tahun. Di lebih 50 bulan saya korting jadi seperti umur 33. Mandung dan dengan mulai kayak kapan dekat-dekat kan, dan muda sekali. Jadi tidak ada lagi yang putih lagi. Semua kita ganteng-ganteng semua. Tingginya 60 hasta kalau masuk surga insyaallah. Yang masuk neraka kita penuh dari rupa bui. Jadi kita dirubah bentuknya semua. Kama kana fi dunia, sehingga sempurna tubuh mereka seperti di dunia, artinya punya tangan, punya kaki. Summa yubaddilullahu ta'ala al-ardha allati umila 'alaiha al-ma'asi. Kemudian Allah mengganti bumi yang di atas bumi tadi sudah dikerjakan maksiat. Bumi yang zaman hino tapi pun maksiat. Urang ibu lende, urang ibu maju, urang ibu mepo di atas bumonyo. Iperu darah di bumonyo. Ada puncak masjid, itu mengumpul lah padi sare. Nah, bumi ini karena sudah banyak maksiat digantikan oleh Allah, diganti oleh Allah. Fayasubu 'alaiha min hamim jahannam, maka disiram di atasnya bumi dengan cairan neraka jahanam. Bumo yang karena gebancu gerong daripada neraka jahanam, gepuprek i neraka bum anco. Fayati bi ardin min fiddatin bayda, maka didatangkan dengan bumi yang baru yang dari perak yang putih. Nah, gitu saudara, bumi yang baru itu berasal dari perak, lagi aluminium, lagi stainless putih, perak yang putih. Jadi kurang lebih seperti itu bentuk bumi, warna bumi. Fayarsu 'alaiha mimma jannah, maka disiramkan di atasnya dengan air surga. Gepesiju pun bumo yang baru ini gepeperi daripada surga. Waruwiya an Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkatalah Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yauma tatabaddalul ardu ghairal ardi aina yakunun nas.
ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, di manakah manusia berada? Buno cerita di ada bumo kayak gimana urang karena diganto bumo. Urang yang nyawa otai ganto bumo, urangnya hoja pak depre. Pertanyaan daripada Aisyah cara pantang cerita mampu cerita mampu tanya boleh Aisyah. Qala alaihi salam, berkata Rasulullah SAW, ya Aisyah, sa'altani an syai'in azimin. Engkau bertanya kepadaku sesuatu hal yang sangat sulit, yang sangat membingungkan. Syai'ul azim. Ma sa'altani anhu ghairuka. Belum pernah bertanya kepadaku orang yang lain. Orang lain waktu pegahnya bunga gando, ada yang tepu, ada pegah ke gando. Nah, drok kan si empu katanya, nya bunga gepanco, orang kana bunga ni gepanco gando dengan bunga yang lain. Nah, ini orangnya kemana waktu ini bumi diganti? Kan pertanyaan masuk akal. Tanya anda pikir kan, tapi Aisyah berpikir, innan nasa yauma idzin ala sirati. Sesungguhnya manusia pada hari itu berada di atas sirat. Di mandum dan di atas duduk. Padahal pada masyarakat ini kan kita tak pernah dengar sebelumnya. Tapi kita baru jak di atas duduk pada saat sudah dihisab. Ternyata dari pun dibangkit kita pada saat kita tahu umur tanya mandum ge besar mandum ge beda mandum di atas sirat al-mustaqim dan di umur ini. Setelah itu baru balik lagi kepada masyarakat. Nah, inilah sesuatu hal yang unik dan menarik dalam bab ke-24. Kita sudah sampai waktu Isya. Insyaallah pertemuan ke depan kita belajar bab ke-25 pada menyatakan tiupan sangkakala untuk kebangkitan. Nah, nanti kita cerita minggu depan. Kalau biasa kan jadi tak pilih ya. Luar biasa. Jadi Al-Maidah 51 itu sudah menjelaskan bagaimana kita memilih pemimpin. Memilih pemimpin menyogedannya orang Islam, pilihlah pemimpin yang dari orang Islam. Apabila kita tajok pemimpin berimam kepada orang yang bukan Islam, ila usal amri ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Fantadhir sa'ah artinya apabila kamu memberikan, menyerahkan sesuatu kepada bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Ahli bagian motor dengan dua kawas mani. Jawab lo hancur karena lo bukan ahli. Bagian motor, bagian motor truk, bagian cemecok pak otak men. Ia cemecok lo, jarang-jarang orang cemecok. Dokter pegat baca kan nampak dulu keluar. Apabila kita berikan dari pimpin roh debat ulun ya, jangan akan menjadi presiden mengisi atau berubah. Itu saja sudah masalah, apalagi kita berikan kepemimpinan kepada orang yang non muslim. Kibancara ini ada tentang masjid di mana ini Subang. Akhirnya aturannya nanti tidak boleh ada speaker, tidak boleh ada sholat lagi nanti mungkin dianggap sholat ini mengganggu karena ada gerakan radikal. Hati-hati dengan pilihan kita. Kan? Ya. Kehancuran manusia dan jangan lupa Anda dan kita semua bertanggung jawab dan kita akan dipertanyakan tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih. Saat kita dipilih suara 5 menit kita berada di situ, kita akan dipertanyakan. Pakai coblos. Oh, naik jawaban satu lebih. Oh, jawab prevention. Hati-hati dengan pilihan kita karena kita bertanggung jawab. Waktu lagi kita pilih melintekan kan je berangkau kita menjawab pen tapi ji agen sabun deh. Ambil uangnya jangan coblos orangnya. Ya, baik, semoga bisa menginspirasi. Inilah saja pengajian kita hari ini, sudah masuk Indonesia. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan, segala kekurangan. Apabila ada request tema nanti minggu depan boleh di SMS atau